Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, yes, gue bakal ngajak kalian lagi ke Jepang. There are a lot of weird things going on in Japan, I know. Mulai dari Tatsuya Ichihashi. Kalau lu belum tahu itu siapa, go check it out first in here. Terus ada Om Shinrikyo. But dalam video kali ini, menurut gue ini lebih bikin merinding sih, karena ini berhubungan sama bau-bau mistis dan jurik paranormal and the gang gitu. Yes, mungkin kalian udah ngeliat sendiri di thumbnail atau di judul gua akan ngomongin makhluk halus yang bentuknya ngeri sih. Gue merinding soalnya pas nyari konten ini. Yang namanya adalah Rokubi. Mungkin dari kalian pernah ngeliat dari lukisan Jepang yang tradisional dan kalian mikir ini kok bentukannya aneh banget. Dan ya, ini ada cerita belakangnya kenapa ada lukisan itu. Dan mungkin kalian juga pernah ngeliat di salah satu list urban legend yang seram di Jepang selain Kuchisake Onna atau Sadako. Now before this video starts, I wanna welcome to the people yang baru aja datang ke YouTube channel gua, apalagi di video gua yang kali ini. Welcome to Paranormal. This is a horror series by Sasha Murisami, myself and I, dimana gua ngomongin tentang horror, tentang mystery, pembunuhan, jurik paranormal, terus kayak conspiracy. Pokoknya yang seram-seram you will find it here, and I hope you enjoy my videos, alright? And disclaimer, gue itu bukan professional storyteller, jadi mohon maaf kalau misalnya bahasa gue itu masih jeblek, jelek, penataan katanya masih hancur, dan gue masih ngegabung bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, and I know I've seen a lot of hate comments from y'all. Makanya ini gue pokoknya gue mencoba seformal mungkin untuk nyeritain cerita horor di Paranormal series ini. Well, let's go back to the main video, shall we? Lu udah tahu, daripada intronya kepanjangan, I will be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. Support your girl. Dan bagi kalian yang udah like and subscribe, go grab some snacks. Lu tahu kalau gue yang ceritain horror itu udah pasti lebih dari 15 menit. So here's Rokubi, makhluk halus di Jepang. Let's go. Selain Kuchisake Onna atau bisa dibilang si mulut robek itu, terus ada Teke-Teke dan Sadako and etc. Ada nih gengs yang namanya makhluk mengerikan dari Jepang, yaitu Rokubi. Nah, Rokubi itu apaan, Mar? Wujud wanita cantik di mana pas lagi udah malam dia lehernya jadi panjang gitu dan kemana-mana, saking panjangnya itu sampai belasan meter, dan mukanya itu yang nggak cantik lagi. Lu bisa kebayang lah ya, lu tahu sendiri hantu Asia kenapa lebih serem sih daripada hantu bule, itu pertanyaan gua. Anyways, cerita adanya Rokubi ini dimulai dari zaman Edo. Pada zaman Edo itu banyak deh keluar lukisan-lukisan yang sampai sekarang masih disimpan sih. Nah, dalam lukisannya itu ada sebuah gambar seorang wanita yang lehernya panjang banget. Nah, setelah gue research, Rokubi ini ternyata diklasifikasikan sebagai yokai, bukan yurei di Jepang. Nah, gue jelasin yokai dan yurei itu apaan, Mar. Dikit aja ya penjelasannya. Yokai dalam kepercayaan Jepang itu adalah suatu atau segala hal misterius yang sampai orang nggak bisa dapat bayangin. Jadi lu kebayang nggak sih? Orang gak pernah mikirin bentukan itu, tiba-tiba ada aja kayak cewek kepala 4 atau seekor anjing yang kepalanya kayak om-om, wajah om-om gitu. Ya pokoknya suatu hal yang bizar banget sampai orang gak bisa kepikiran ada bentukannya kayak begitu. Sementara yurei itu adalah sebuah jiwa atau spirits ya, roh-roh dari seseorang yang sudah meninggal. Nah, gua kira Rokubi ini itu yurei, ternyata bukan. Jadi ini hantu atau apa? Ini manusia masih hidup atau udah mati? Don't worry about it, gue bakal ceritain ke lo tuh. Dan kalian mungkin nyadar ya, kalau si video ini dimasukin ke dalam paranormal agama. Jadi ini ada unsur agamanya dikit lah dalam cerita ini. So, now let's get into it. Cerita awalnya Rokubi itu gimana?
Jadi, cerita Roku Rokubi ini tuh banyak sekali versinya. Tetapi hanya ada 2 atau 3 versi yang masih dipercayain sampai sekarang. Bahkan orang Jepang juga lebih percayanya sama di antara 3 versi ini yang bakal gue ceritain sekarang. Versi pertama adalah dari sebuah buku literatur yang dikenal dengan Rekoku Kaidan Kikigaki Zoshi, karya Jipensha Iku. Gue mesti baca, takutnya salah. Nah, ini buku dikeluarin pada periode akhir zaman Edo. Nah, disinilah dia menceritakan asal-usul Roku Rokubi itu kenapa jadi ada di dalam lukisan dan dalam cerita-cerita folklore di Jepang pada zaman itu. Ada seorang perempuan Jepang yang cantik dengan nama Oyutsu. Oyutsu ini bener-bener kayak kembang desanya. Satu komplek tuh tahu dia paling cakep anjir. Dia juga seseorang yang religius. Maksud gue tuh dia itu sering berkunjung dan berdoa ke kuil. Pada suatu hari Oyutsu ini ingin berdoa lah ke dalam kuil. Ternyata di dalam kuil yang biasa dia kunjungin ini ada seorang biksu baru. Nah, si biksu ini tuh masih muda dan lumayan menarik lah kalau kata ceritanya nih ya. Dimana akhirnya si Oyutsu dan biksu muda ini jadi saling kenal, saling ngobrol, jadi dekat lah ya. By the way, nama si biksunya itu adalah Kaishin. Oyutsu dan Kaishin ini saking udah deketnya, malah jadi kena feeling. Nah, itu deh. Kaishin sebagai biksu itu udah bersumpah untuk tidak menikahi seseorang dan gak boleh namanya berhubungan begitulah. Tetapi kan yang namanya anak muda gitu kan. Ya udah deh, mereka menjalani hubungan. Si Kaishin sama Oyutsu berhubungan intim terus, kabur, kawin lari tuh berdua. Aduh. Akhirnya mereka keluar dari desa itu, nggak cuma lari ke ngumpet di rumah siapa atau di tempat siapa, nggak, bener-bener keluar dari desa itu. Udah deh tuh, mereka nemuin deh tempat persembunyian di luar desa udah jelas. Tetapi nggak tahu gimana Oyutsu tiba-tiba jatuh sakit, nggak bisa disembuhin pakai obat herbal lah. Ini pokoknya penyakit yang nggak ada jawabannya deh pada zaman itulah ya. Nah, pada malam harinya ketika dia sakit nih, Kaishin yang udah tidur nyenyak tiba-tiba kebangun nih. Dia ngeliat Oyutsu ke samping. Kenapa lehernya udah sampai di ujung ruangan gitu, tapi badannya masih di sampingnya si Kaishin. Gue jadi Kaishin langsung pingsan, gue meninggal. Dia udah kucuk-kucuk mata. Ini bener atau enggak sih? It's real. Oh my god. Dan rambut yang tadinya diikat jadi jatuh semua rambutnya. Ketika Kaishin mendekati ke muka the love of his life-nya, wajah Oyutsu yang tadinya dari cantik menjadi sebuah mimpi buruk. Yes, Kaishin di situ nyadar itu bukan Oyutsu lagi. Ini udah bener-bener roh apa dah, gue nggak tahu nih, nyerang si Kaishin. Kaishin panik kan, sampai keluar-keluar. Ternyata palanya tetap ngejar. Lehernya itu bisa memanjang sampai beberapa meter. Pada saat Kaishin melarikan diri, dia merasa bersalah. Dia telah menyadari bahwa ini adalah sebuah kutukan, di mana seorang Oyutsu yang tadinya baik hati dan inosen, dan Kaishin yang sebagai biksu dan udah mempunyai janji malah melanggar, di mana kutukannya itu jadi kena ke orang yang dia cintain. Karena udah nggak bisa lari kemana-mana, Kaishin membunuh Oyutsu. Dikiranya udah selesai. But no, gak segampang itu. Kepala yang tadinya dia benturin atau dia apain lah ya, gak terlalu dikasih jelas banget sih dalam cerita yang ini. Pokoknya bilang bunuh aja gitu. Ternyata Otsuyu dalam keadaannya yang lehernya begitu, malah naik lagi lehernya kayak ular gitu. Masih hidup dan malah ketawa-ketawa menyerang si Kaishin lagi. Pada akhirnya Kaishin tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Yes, dimana nggak cuma dibunuh doang, enggak, tapi darahnya juga disedot. Nah, jadi kayak vampir gitu, gengs. Makanya lu kalau misalnya buka Roku Rokubi ini pasti ada kata-kata kayak Japanese vampire gitu-gitulah, karena emang makhluk ini nih ya nyedot darah laki-laki senengnya. Nggak cuma Kaishin doang, besoknya dia nyedot lagi, besoknya lagi dia nyedot lagi, cuma laki-laki, nggak pernah perempuan. Jadi itu adalah versi yang pertama. Nah, yang versi kedua nggak beda-beda jauh, and it's also interesting juga. Let's check it out.
Ini juga dibuat setelah zaman Edo berakhir. Ada sebuah kisah di mana ada seorang penjaga penginapan di Jepang telah membunuh seorang perempuan yang masih muda dan cantik. Dikarenakan si penjaga penginapan ini tahu bahwa si cewek ini mempunyai harta yang banyak dia bawa. Dikarenakan dari harta karunnya itulah penginapannya ini jadi lebih besar dan mulai lebih sukses. Gak berapa lama kemudian si penjaga penginapan ini mempunyai anak perempuan. Ternyata ketika anak perempuannya ini beranjak menjadi remaja, pada suatu hari di mana si penjaga penginapan membuka kamarnya dan melihat bahwa kepala anaknya itu udah kelihatan kemana-mana di langit-langit. Oh my god, anaknya itu adalah Roku Rokubi. Nah tapi Roku Rokubi yang ini tuh nggak nyerang si bapaknya atau tamu-tamu lain di penginapan, cuma bener-bener dalam kamar aja. Dan kejadiannya dia menjadi Roku Rokubi itu nggak setiap malam. Ya udah deh tuh, akhirnya dia beranjak mulai dewasa sedikit dan menikah nih dengan seorang biksu lagi. Si biksu ini juga kabur dari kuil dikarenakan dia memilih si anaknya penjaga penginapan ini untuk mempunyai keluarga kecil sendiri walaupun diam-diam. Lalu pada suatu hari kehidupannya biksu ini dengan anak perempuannya penjaga penginapan itu nggak enak. Dikiranya mereka bakal bahagia berdua, ternyata you know what it is, faktor uang ekonomi strikes them so hard, dimana jadi jatuh miskin semiskin-miskinnya. Tetapi si biksu ini tahu kalau istrinya tuh punya uang, cuma nggak tahu gimana nih, nggak pernah mau ngeluarin, seakan-akan tuh kayak buat tabungan apalah. Dimana dia udah kesel banget, kita nih lagi butuh loh sekarang, kenapa nggak pakai uang lo dulu dikit? You know what it is. Anak penjaga penginapan memang ada duitnya, but again kita nggak tahu kenapa dia tabung itu uangnya. Beberapa hari kemudian si sang istri tumbang, jadi jatuh sakit. Dimana sakitnya ini nggak bisa dijelasin dan nggak bisa disembuhin sama obat-obat herbal pada zaman itu. Si biksu ini juga stres. Akhirnya lo mau tahu nggak? Suaminya si biksu ini membunuh istrinya sendiri. Karena dia udah stres banget, uang nggak pernah dikasih buat kehidupan mereka berdua. Udah deh tuh, setelah dibunuh, uangnya si istri yang ditabung diambil. Dia malah hura-hura anjir. Biksu ini akhirnya pergi ke sebuah tempat penginapan. Bukan tempat penginapan mertuanya, bukan, beda lah. Ketika udah sampai ke tempat penginapan itu, dia malah nyewa host, you know what I'm saying, cewek penghibur, bercumbu dan tidur bersama cewek penghibur itu. Terus ketika mereka udah selesai berhubungan seksual, si cewek penghibur itu tiba-tiba lehernya naik ke atas, udah kayak Orochimaru gade. Dia malah nyerang si biksu ini, kan serem weh. Rasain sih lagian. Dan pas lagi dia ngeliat wajahnya si Roku Rokubi ini nih, ternyata bukan si cewek penghibur tadi. Wajahnya itu berubah jadi wajah mantan istrinya. Tapi wajah istrinya itu bukan yang cantik yang seperti dia tahu sebelumnya ini, melainkan jadi lebih nyeremin dan ketawa-ketawa tapi sambil nangis. Lu kebayang gak sih ketawa-ketawa sambil nangis? Si Roku Rokubi ini keluar suara, tapi suaranya itu yang bener-bener kayak yang serak-serak gitu, ngeluarin segala kalimat kata tentang kemarahannya dia dengan si suami ini, si biksu ini. Si biksu merasa sangat amat bersalah dan langsung kabur dari penginapan itu, dan dia balik ke penginapan mertuanya. Akhirnya pas lagi ketemu mertuanya, dia udah no filter, udah ngasih tahu semuanya kalau gua ini baru dikejar sama kuyang, kok kuyang anjir, apa namanya nih, Roku Rokubi. Terus dia udah telah membunuh anak perempuan satu-satunya. Itu dia udah siap banget deh, ya udah kalau gua dibunuh mertua gua, ya udah. Dari ketika dia udah ceritain gitu, si sang mertua diem dan menceritakan apa yang telah terjadi juga pada saat anak perempuannya itu belum lahir. Si penjaga penginapan ini menceritakan masa lalunya bahwa dia telah membuat kesalahan juga yang sangat besar, dimana dia juga menceritakan bahwa dia telah melihat wujud
seorang Roku Rokubi di dalam anaknya sendiri. Setelah kejadian tersebut, si biksu ini kembali lagi ke kuilnya dan membuat kuburan untuk menghormati istri sebelumnya. So, that's what happened. In conclusion, karma is real, curse is real. That's why you don't play with the religion, bro. Like, Gue mau balik lagi ke versi yang pertama. Lo masih ingat kan kalau yang pertama itu malah ngebunuh si biksunya, si Kaishin, dan dia terus nyedot darahnya pria-pria lain. Nah, untuk apa coba? Untuk hidup immortal. Dan targetnya itu nggak segala laki-laki sih. Lebih tepatnya tuh laki-laki yang nggak ada akhlaknya, laki-laki yang jahat, suka ngelecehin orang, atau yang pemabok lah. Yes, beberapa orang-orang di Jepang atau orang-orang di luar Jepang lah masih percaya bahwa Roku Rokubi ini tuh masih ada dan punya anak banyak. Dimana jika seorang Roku Rokubi itu mempunyai anak perempuannya itu juga jadi Roku Rokubi. Nah, akan tetapi untuk membasmi Roku Rokubi itu juga ada caranya, walaupun dia immortal katanya kan. Nah, untuk ngebasmi Roku Rokubi itu, lo masih tahu kan? Lo bisa nggak sih identifikasiin seorang Roku Rokubi kalau lagi dalam keadaan normal? Biasanya leher dari seorang wanita Roku Rokubi itu banyak luka-luka, garis-garis, stretch marks, terus merah-merah. Dan mereka itu hobi yang namanya menutupi lehernya dengan shawl atau pakai kalung yang tebal. Walaupun itu lagi musim panas, mereka tetap membalut lehernya dengan shawl yang sangat tebal. Nah, kemungkinan pas lagi malam udah tiba, dia menjadi Roku Rokubi. Ketika kalian udah mengidentifikasikan bahwa itu benar-benar legit Roku Rokubi, ada caranya untuk ngebasmi dia. Satu nih ya, ketika dia tidur, yes, lo mesti tahu dia tidur di mana nih ya. Ceritanya udah lu stalk nih, pas lehernya itu kemana-mana, lo ikutin ujung kepalanya dia kemana, diam-diam potong. But it didn't stop there. Jangan melakukan kesalahannya Kaishin itu yang kayak di cerita pertama. Dia cuma ngebunuh doang, habis itu malah hidup lagi kan. Nah, itu dia. Ketika udah habis dipotong, langsung balik lagi ke tempat dia tidur, bawa badannya dan umpetin badannya itu sejauh mungkin, jangan sampai deket tempat dia tidur tadi. Konon kalau cuma dipotong doang palanya dan badannya itu masih di situ, dia bakal balik lagi ke badannya, nyari lagi badannya di mana gitu. Sementara kalau lu umpetin, dia bakal kewalahan dan akhirnya jadi mati. Nah, ini yang kedua nih. Ada seorang daimyo yang namanya adalah Matsura Seizan di Jepang, merupakan penulis esai juga. Di dalam bukunya itu dia menulis berbagai hal, mulai dari tentang politik, tentang keshogunan pada zaman Edo, dan ada cerita tentang Roku Rokubi ini. Jadi dalam bukunya si Matsura ini tuh, di daerah Hitachi, ada seorang perempuan di Jepang yang mengalami penyakit yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat disembuhin. Sama ya, selalu case-nya tuh kayak penyakit aneh lah ya. Lalu ketika suaminya itu mencoba untuk membeli obat herbal, ada penjual asongan kali ya mendekati dia. Ini nih ngomong, istri kamu sakit ya, mau pakai obat apapun dia tidak bakal sembuh. Coba kamu bunuh anjing, lebih tepatnya anjing putih, dan ambil atinya. Bawa ati anjing putih itu yang mentah dan suruh makan si istri lo. Dikarenakan situasi pada zaman itu udah hopeless lah ya, udah nggak ada harapan lagi, udah deh gue ikutin aja lah dari si orang misterius ini. Udah deh tuh suaminya ngambil ati anjing putih, dicekokin deh tuh ke istrinya. Sembuh dong, langsung seger lagi. Dan tadinya kulitnya itu udah kayak orang tua, kerut gitu, tiba-tiba jadi fresh lagi. Nah, beberapa lama kemudian istrinya melahirkan sebuah anak. Pas lagi beranjak ke keremajaan, ternyata berubah jadi Roku Rokubi. Nah, lehernya itu memanjang mengagetkan orang tuanya. Pada hari itu juga ketika dia berubah menjadi Roku Rokubi, seekor anjing putih nggak tahu dari mana tiba-tiba ada aja dalam ruangan itu dan menggigit leher Roku Rokubi, langsung mati semati-matinya. Jadi begitu. I don't even know what to say in the story, like it's a good karma and a bad karma. Well, in conclusion,
yang kalian tahu adalah Rokurokubi itu masih ada di Jepang berkeliaran karena dia itu mempunyai banyak anak perempuan, dan anak perempuannya pasti bakal punya anak lagi, pasti udah beribu-ribu. But there's one fact yang belum gue kasih tahu tadi. Seorang Rokurokubi ketika dia berubah menjadi itu makhluk leher panjang itu, si cewek yang punya badan ini nggak tahu kalau dia itu berubah kayak begitu malam-malamnya. Yang dia tahu itu kalau dia punya mimpi buruk aja. Mereka nggak tahu sama sekali. Wow. Well, I guess this is it, guys, tentang Rokurokubi. There's so many more hantu-hantu Jepang dan hantu-hantu Asia lain yang nyeremin juga. Komen di bawah sini lo mau gua ngebahas apa, and maybe I will talk about it in the next video. And you already know, I always read your comments and reply as much as I can. Well, thank you so much, guys. I will see you in the next video. I really hope you enjoy this one, karena ini tentang hantu. Also, if you want to support me, check aja di description. I really appreciate it. And goodbye. 娘ぐらい